Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku. Pada kesempatan kali ini Bapak akan mencoba menjelaskan materi fi'il amr. Kita akan mengenal apa itu fi'il amr, kemudian bagaimana kita membuat fi'il amr, sehingga ketika kita menemukan suatu fi'il bisa atau dapat menebak bagaimana bentuk fi'il amarnya. Baik, dalam video kali ini ada beberapa penjelasan. Silahkan untuk lebih jelasnya perhatikan. Fi'il amr adalah kata kerja. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia, kata kerja itu contohnya duduklah, ambillah, bacalah, dan lain sebagainya. Nah, dalam bahasa Arab disebut dengan fi'lul amri, kata kerja perintah. Baik, perhatikan beberapa contoh kalimat berikut ini. Contoh yang pertama, ya Umar, ijlis 'alal kursi summa ta'allam fil fasl. Contoh yang kedua, ya Amirah, ijlisi 'alal kursi summa ta'allami fil fasl. Contoh yang ketiga, ya Umar wa Nafal ijlisa 'alal kursiyan thumma ta'allama fil fasl. Contoh yang keempat, ayyuhat talamid ijlisu 'alal karasi thumma ta'allamu fil fasl. Contoh yang terakhir, yang kelima ini, ayyatuhat talamidat ijlisna 'alal karasi thumma ta'allamna fil fasl. Dari beberapa contoh, silahkan perhatikan kalimat yang berwarna merah dan dilingkari oleh lingkaran warna biru. Di situ ada kalimat ijlis. Kenapa ijlis? Karena lihat, ya Umar, Umar satu orang. Nah, jadi Umar satu orang. Ijlis, Umar itu seorang laki-laki, maka bentuk fi'il amarnya ijlis. Baik, contoh yang kedua, ijlisi. Dari kalimat ijlis berubah menjadi ijlisi. Kenapa? Karena yang disuruhnya adalah amirah. Amirah. Dan yang ketiga, ijlisa. Ijlis, ijlisi, ijlisa. Kenapa ijlisa? Karena yang disuruhnya adalah Umar dan Naufal, dua orang. Nah, dalam kalimat ijlisa sama untuk perempuan dan laki-laki, sama bentuknya, yaitu ijlisa. Dan yang keempat, di sini kalimatnya ijlisu. Nah, kenapa ijlisu? Karena di sini bentuknya jamak talamid, siswa. Itu banyak siswa aja, para siswa. Ijlisu. Dan yang kelima, bentuk kalimatnya menjadi ijlis. Nah, kenapa? Karena yang disuruh adalah perempuan atau para siswi. Ayyuhat talamidat. At-talamidat adalah bentuk bentuk jamak. Jadi banyak. Nah, pada contoh kalimat di atas, fi'il amr berubah sesuai dengan perubahan domirnya. Dalam hal ini adalah orang yang diperintah. Jadi fi'il amr itu bentuknya akan berubah-ubah dalam bahasa Arab sesuai dengan berapa orang yang diperintah oleh kita. Selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana cara membuat fi'il amr. Tentu saja pada video ini dijelaskan bagaimana kita membuat fi'il amr dari fi'il sulasi mujarrad. Apa itu fi'il sulasi mujarrad? Fi'il sulasi mujarrad adalah fi'il kata kerja sulasi bangsa tilu atau hurufnya 3 mujarrad asli. Jadi huruf-hurufnya masih asli, belum ada tambahan sama sekali. Contoh, perintah yang pertama adalah, atau langkah pertama, kita perhatikan kalimat dari fi'il mudhari. Karena fi'il amr akan diambil dari fi'il mudhari.
Perhatikan kalimat yadrusu. Yadrusu akan berubah menjadi adrusu. Karena apa? Perhatikan langkah kedua, hilangkan huruf mudhari. Mana huruf mudhari? Nah, ini huruf mudhari'nya tidak ada. Yang pada awalnya ada huruf ya dan yang berikutnya tidak ada huruf ya. Jadi huruf mudhari'nya dihilangkan sehingga menjadi adrusu. Setelah itu langkah berikutnya adalah sukunkan huruf terakhir. Mana huruf terakhir? Adrusu. Sin berharokat domah. Di sini diperintahkan untuk diganti dengan sukun. Jadi domah diganti dengan sukun sehingga dibaca dengan adrus. Lalu berikutnya adalah setelah adrus menjadi udrus. Kenapa udrus? Nanti kita jelaskan. Nah, langkah keempat, beri hamzah. Mana hamzahnya? Ini hamzah. Jika huruf pertama ternyata sukun, pasti sukun. Kenapa? Karena dal sukun nih, sukun, ini juga sukun. Maka kasih alif atau hamzah. Contoh lain, perhatikan kalimat yaftahu berubah menjadi aftahu. Karena huruf ya-nya dibuang. Huruf ya di sini adalah huruf mudhari. Lalu sukunkan harokat huruf terakhir. Asalnya aftahu menjadi aftah. Nah, sebagaimana tadi sudah dijelaskan, jika huruf pertamanya sukun, maka dikasih alif. Kasih alif. Ini ada alif. Jadi kalimat seperti ini. Contoh yang lain juga begitu sama. Seperti kalimat yajlisu berubah menjadi ajlisu. Yang tidak ada adalah huruf mudhari. Berikutnya berubah menjadi ajlis karena langkah berikutnya adalah mengganti harokat dhamma menjadi sukun. Lalu berubah menjadi kalimat ijlis. Nah, ya, perhatikan ada hamzah. Baik, bagaimana caranya supaya kita bisa menentukan harokat hamzah ini? Kalau di sini sudah dikasih harokat. Bagaimana cara menentukan harokat hamzah ini? Apakah u, i, atau a? Perhatikan. Nah, ro ini berharokat dhammah atau disebut dengan ain fi'il. Ain fi'il. Jika ain fi'il atau huruf sebelum huruf akhir berharokat dhammah, maka dikasih dhammah. Jadi alifnya harus berharokat dhammah. Yang kedua, jika fathah maka kasih kasroh, dan jika kasroh kita beri harokat kasroh hamzahnya. Jadi hanya ada 3, dhammah, kasroh. Perhatikan, apabila ain fi'il berharokat dhammah maka alif diberi harokat dhammah. Ain fi'il berharokat dhammah, alifnya dikasih dhammah. Apabila ain fi'il berharokat fathah atau dhammah, maksudnya di sini bukan dhammah, kasroh, maka alif diberi harokat kasroh, ya. Jadi mohon maaf, apabila ain fi'il berharokat fathah atau kasroh, maka alifnya atau hamzahnya dikasih kalimat kasroh. Agar lebih jelas, perhatikan kalimat berikut ini supaya kita bisa mengetahui mana itu yang disebut dengan fa fi'il, ain fi'il maupun lam fi'il. Dalam wazan fa'ala, huruf fa yang dikasih lingkar tersebut disebut dengan fa'ul fi'li, disebut dengan fa fi'il. Yang kedua, ada huruf ain. Ain yang ada di tengah disebut dengan ainul fi'li.
Dan yang terakhir, huruf lam disebut dengan lamul fi'li atau lam fi'il. Bandingkan dengan contoh kalimat di bawahnya. Kalimat nasara, nun, sod, ro. Huruf nun disebut dengan fa fi'il, huruf sod disebut dengan ainul fi'il, dan ro disebut dengan lamul fi'li. Paham? Berikut adalah contoh-contoh sederhana tasrif fi'il amr dari fi'il sulasi mujarrad. Berikut ini adalah dhamir yang biasa digunakan untuk memerintah. Dhamirnya dhamir mukhatab. Kenapa mukhatab? Karena biasanya kita menyuruh orang itu secara langsung ada di hadapan kita. Baik. Anta, ijlis, antuma, ijlisa, ditambah alif, ya. Asalnya tidak ada alif, ditambah alif untuk antuma. Antum, ijlisu, tambah waw dan alif. Anti, ijlisi. Antuma, ijlisa. Laki-laki dan perempuan sama. Antunna, ijlis. Nah, contoh lain. Iftah, iftaha, iftahu, iftahi, iftaha, iftahna. Contoh yang lain, uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. I'lam, i'lama, i'lamu, i'lami, i'lama, i'lamna. Iqra, iqra'a, iqra'u, iqra'i, iqra'a, iqra'na. Nah, ini bentuk-bentuk fi'il amr sesuai dengan dhamir yang terkandung di dalam fi'il amr tersebut. Nah, ini harus hafal, ya, harus hafal supaya tidak bingung. Kalau tidak hafal pasti akan bingung. Nah, oleh karenanya silakan ini dihafal sebagai latihan kita dalam melafalkan fi'il amr. Kafaitu huna kalami wa syukran lakum ala husni ihtimamikum wa antadirukumul afwa ila liqa ma'assalamah. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak harapkan kalian tetap terus belajar, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dan bila ada kesalahan dalam penjelasan video ini. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.